Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zaman qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin hadirat, para pemirsa Rosat TV dimanapun anda berada, dan pendengar radio Medan Mengaji juga dimanapun anda berada, serta jamaah Masjid Taubah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab, yaitu kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahij Syar'iyyah. Ikhwah, kita masuk pada bab berikutnya, babun nahi anis salati alal janaizi bainal kubur. Bab dilarangnya salat jenazah di antara kuburan. Maksudnya ikhwah, larangan kita salat jenazah di kuburan. Salat jenazah di kuburan, ya berarti memang di areal pekuburan. Misalnya di kiri ada kuburan, kanan ada kuburan. Intinya tidak dibolehkan sholat jenazah di pekuburan. Di kuburan itu berarti memang lokasi-lokasi tempat penguburan mayat. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalliya alal janaizi bainal kubur. Dilarangnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyolatkan jenazah di kuburan, di antara kuburan-kuburan. Ikhwah, mungkin antum masih ingat kisah seorang wanita, dia tugasnya ataupun dia suka membersihkan masjid. Al-mar'atus sauda, wanita yang kulitnya hitam. Walaupun di sana ada dua versi. Ada riwayat yang menyebutkan laki-laki yang kulitnya hitam, ada juga riwayat yang menyebutkan perempuan yang berkulit hitam. Kana taqumul masjid, beliau mengurusi masjid. Suatu hari wanita ini meninggal. Ya, suatu hari wanita ini meninggal, dan meninggalnya pada malam hari. Lantas Rasulullah bertanya, mana wanita itu? Para sahabat mengatakan sudah meninggal ya Rasulullah. Apa kata beliau? Fahal adzantumuni, kenapa kalian tidak beritahu saya? Kemudian para sahabat menceritakan bahwasanya meninggalnya pada malam hari. Waktu itu Rasulullah sudah istirahat. Lantas beliau katakan, daluni qabraha, kalau begitu tunjukkan aku di mana kuburannya. Jadi ini wanita, penyelenggaraannya pada malam hari dan sudah dikebumikan. Di saat penyelenggaraan itu Rasulullah nggak tahu karena beliau sedang istirahat, ya. Makanya besoknya Rasulullah tanya, ternyata wanita ini sudah meninggal. Lantas Rasulullah tanya kepada sahabat, minta pada sahabat, coba tunjukkan di mana kuburannya. Lantas ditunjukkanlah kepada beliau kuburan si wanita tersebut. Kemudian fa'ata qabraha fasalla 'alaiha. Lantas Rasulullah pun mendatangi kuburannya dan beliau pun menyolatkannya. Berarti di mana nih sholatnya? Di kuburan.
Kira-kira sholat apa ini? Sholat sunnah? Kalau sholat sunnah yang jelas ada ruku dan sujudnya, jelas tidak boleh di kuburan. Ya, ini adalah sholat jenazah. Ini adalah sholat jenazah. Tetapi sholat ini dilakukan setelah si mayit dikebumikan. Sementara di sini menyebutkan dilarangnya menyolatkan mayat di antara kuburan. Ini bagaimana ikhwah? Allahu a'lam bissawab. Hadis ini larangannya menyolatkan jenazah sebelum dikebumikan. Sementara kisah wanita yang disolatkan Rasulullah itu mayatnya sudah dikebumikan. Demikian ikhwah, itu dibolehkan. Misalnya antum sedang merantau, kemudian ternyata orang tua meninggal, antum nggak sempat menyolatkan. Begitu antum sampai di Medan, antum pergi ke kuburannya, boleh menyolatkannya. Ya, mungkin ada yang mengatakan ini khusus untuk Rasulullah. Tidak. Kenapa? Karena para sahabat ternyata ikut sholat di belakang Rasulullah. Ikut sholat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dibolehkan. Bedanya dengan larangan ini jenazah yang belum dikebumikan. Adapun yang Rasulullah lakukan itu jenazah yang sudah dikebumikan. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Min fikhil bab, di antara fikih bab, la yajuzu shalah 'alal janazati bainal qubur. Tak boleh menyolatkan jenazah di antara kuburan-kuburan. Yang kedua, la yajuzu ittikhadhu quburul masajid. Tidak boleh menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Artinya kita tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, di masjid yang tidak ada kuburannya. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya mereka yang sholat di masjid yang ada kuburannya, maka sholatnya tidak sah. Kata Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi bagaimana ikhwah? Imam Ahmad mengatakan kalau ternyata di sana ada kuburannya, maka kata Imam Ahmad harus dibuat dinding yang lain selain dinding masjid. Jalannya jalan yang lain. Demikian, dikeluarkan dari areal masjid. Demikian ikhwah. Dan yang kalau untuk Medan sekitarnya kan banyak seperti ini. Umumnya masjid-masjid Melayu yang lama, yang di pinggir sungai. Dari mulai Tanjung Pura, Stabat, terus tengok aja sungai. Binjai ada nggak ya? Nggak ada Binjai ya. Demikian juga Sungai Deli, dari mulai Sungai Deli, Belawan, itu rata-rata masjid yang di pinggir sungai. Ya, yang masjid lama Melayu itu umumnya ada kuburan di sekitar. Yang paling banyak kuburannya yang di belakang Podomoro. Itu begitu masuk kita nggak tahu ini kuburan apa masjid, karena sudah dikelilingi dengan kuburan. Demikian ikhwah. Ya, Allahu a'lam, saya juga heran kenapa orang-orang terutama si pewakif, kalau dia mewakafkan tanah untuk kuburan, untuk masjid, banyak yang berwasiat kalau dia meninggal dikebumikan di mana? Di areal kuburan, di areal masjid, halaman depan lah, halaman belakang lah, halaman samping lah, itu ikhwah. Dan kalau ada yang mewasiatkan seperti ini, nggak boleh untuk dilaksanakan wasiatnya, tetap dia dikebumikan di pekuburan kaum muslimin. Karena dari dahulu yang namanya kuburan itu dikebumikan, kaum muslimin dikebumikan di pekuburan. Di pekuburan. Kenapa demikian ikhwah? Karena kalau di pekuburan, di antara alasannya, dia semakin ramai dikunjungi dan diziarahi oleh kaum muslimin. Semakin sering didoakan oleh kaum muslimin. Setiap kala masuk, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Itu kan doa.
Tapi kalau misalnya kita buat kuburan untuk keluarga kecil kita aja, berapa kali rupanya orang mau berziarah di situ? Demikian. Hanya ada 5 kuburan. Neneknya nenek, kakeknya nenek, misalnya. Hanya berlima. Otomatis orang akan yang mau berziarah siapa ini? Paling keluarga-keluarga dekat, keluarga-keluarga jauh nggak mau. Makanya sunnahnya dari dahulu sampai sekarang ini mengebumikan mayat itu di pekuburan umum. Ya walaupun ada pekuburan bangsa, suku bangsa, ada pekuburan Arab, ya kan, di Katamso itu khusus Arab, yang nggak Arab nggak boleh masuk. Ada pekuburan Mandailing. Nah, di belakangnya itu pekuburan Minangkabau. Nah itu dia. Kalau nggak Minang nggak masuk. Begitu ikhwah. Nggak tahu nanti apakah kalau dibangkitkan memang mereka satu rombongan Padang aja Padang gitu, Mandailing. Tapi intinya itu sudah jadi kuburan umum. Makanya sering orang mengkebumikan, sering orang datang berziarah, berdoa, mendoakan si ahli kubur, maka semua yang ada di kuburan itu dapat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau sayang dengan orang tua kita, kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Jangan di kuburan sendirian. Mentang-mentang dia banyak duit, dikuburkan di samping rumahnya, dibuat mewah-mewah. Ada kebunnya, ada ladangnya, ada di situ kebun binatang rusanya. Mau ngapain orang di situ? Demikian. Kita berziarah kuburan itu untuk mengingat kematian, bukan mau tamasya di situ. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tidak boleh menjadikan masjid sebagai kuburan. Dan ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Apa kata beliau? La'anallahu al-yahud. Allah melaknat orang Yahud. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Rasulullah juga pernah katakan bahwasanya la sallu fi buyutikum wa la taj'alu buyutakum kubura. Salatlah kalian di rumah kalian, jangan jadikan rumah kalian itu menjadi kuburan. Salatlah kalian di rumah kalian, artinya tentunya salat sunnah, bukan salat wajib. Salatlah kalian di rumah kalian dan jangan jadikan rumah kalian itu menjadi kuburan. Artinya rumah yang tak pernah dilaksanakan salat di situ sama seperti apa? Kuburan. Berarti kuburan bukan tempat sholat. Seandainya kuburan itu juga tempat sholat, berarti kurang pas sabda Rasulullah SAW. Karena toh kuburan juga tempat sholat. Karena kuburan itu bukan tempat sholat lah, maka Rasulullah katakan jangan kalian jadikan rumah kalian menjadi kuburan. Artinya kalian sholat di situ. Ya, demikian ikhwah. Taib, itulah dia penjelasan hadis. Selanjutnya babun nahi anin nisa bittiba'il janaiz. Bab dilarangnya wanita mengikuti jenazah. Ya, setelah selesai dari rumah duka, disolatkan di masjid, kemudian kan diantarkan ke pemakaman. Nah, itu kaum wanita nggak boleh ikut. Kaum wanita tidak boleh ikut. Tapi biasanya kalau istri, anak-anak biasanya tetap ngotot mau ikut. Ya, mengantarkan ke tempat dia yang terakhir gitu kan. Persemayaman terakhir. Demikian ikhwah. Apa hadisnya nggak dibolehkan? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Ummi Atiyata radhiyallahu anha, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, nuhina anittiba'il janaiz. Kata Ummu Atiyah, Ummu Atiyah ini perempuan, kami dilarang ikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi larangan itu tidak kuat, artinya tidak tegas. Kami dilarang ikuti jenazah, tapi larangannya nggak tegas, artinya larangan ini bukan menunjukkan haram. Berarti kaum wanita, siapapun yang meninggal dunia, lebih baik dia di rumah, lebih besar pahalanya di rumah ketimbang dia mengikuti jenazah orang yang dia sayangi. Demikian.
Ya kan seringnya begitu kan. Kalau suaminya meninggal tetap dia ikutin, apalagi sekarang kan naik ambulan. Yuk istrinya naik, istrinya gitu kan di belakang. Anaknya naik, perempuan. Demikian ikhwah. Sebaiknya dia di rumah, itu lebih besar pahalanya ketimbang dia ngikut ke kuburan. Demikian ikhwah. Jadi hendaklah kita tempatkan rasa sayang kita itu sesuaikan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Min fikhil bab, di antara fikih bab, wujubut tiba'il janaiz, wajib hukumnya untuk mengikuti jenazah. Wajib hukumnya untuk mengantarkan jenazah. Ya. Mengantarkan jenazah ini ikhwah ada aturannya. Ya, mengantarkan jenazah ada aturannya. Mereka yang berjalan kaki boleh di depan, boleh samping kiri, boleh samping kanan, dan boleh di belakang. Namun yang paling afdal di belakang. Namanya juga mengikuti jenazah. Yang mengikuti jenazah itu bukan di depan. Kalau kita di depan berarti jenazah yang ngikutin kita. Ittiba artinya mengikut. Makanya untuk pejalan kaki boleh dia pilih yang mana, depankah, samping kanankah, samping kirikah, dan atau di belakang. Namun yang paling afdal di belakang. Adapun yang berkendaraan itu tempatnya hanya di belakang, bukan di depan. Nah, kalau kita sekarang kan yang berkendaraan malah di depan semua, buka jalan katanya kan. Demikian, lebih ganas lagi pembuka jalan untuk jenazah ketimbang polisi itu. Minggir kalian, begitu. Iya. Karena disuruh berhenti. Astagfirullah. Padahal jalan masih bisa lewat di samping. Di stop. Demikian, di stop. Tapi memang budaya kita itu ketika ada jenazah lewat, yang kendaraan yang samping kanan juga, yang samping kiri juga berhenti biasanya ya. Menghormati. Demikian ikhwah. Lebih parahnya kita, karena kita memakai separuh jalan, kendaraan yang di belakang jadi macet, dan dia nggak dibolehkan untuk melomba ya kan, nggak boleh kan? Kalau ada melomba, begitu suruh ke belakang. Akhirnya di belakang macet, demikian. Tidak boleh seperti itu. Itu jalan bukan jalan mak kita, jalan umum. Jadi gimana? Kendaraan di belakang harus ada yang ngatur, suruh mereka luan. Karena mereka bukan mengikuti jenazah kita, mereka pengguna jalan. Kalau kita berada di jalan umum, jadi yang belakang ya harus diatur, suruh lewat. Jadi yang mengantarkan jenazah pun jangan menghabiskan semua jalan. Seperti kalau pejabat naik sepeda, ya kan? 5 orang naik sepeda, tapi habis jalan dibuatnya, nggak bisa kita lewat dari samping. Demikian ikhwah. Jadi janganlah jenazah yang kita antar tapi mengganggu jalan umum. Pakailah hanya setengah dan aturlah pengendara supaya dia bisa melampaui kita. Demikian, karena dia tidak mengikuti jenazah kita. Oke, kalau hanya 100 meter, kalau 1 kilometer kita stop begitu gimana? Mengganggu pengguna jalan. Itu nggak dibolehkan ikhwah. Ya, itu tidak dibolehkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Wujubut tiba'il janaiz, wajib hukumnya untuk mengikuti jenazah. Ini termasuk hakul muslim alal muslim. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Walladhi huwa haqqul mayyitul muslim alal muslimin. Itu merupakan hak si mayat terhadap muslim yang lain. Innama huwa lirijal dunan nisa. Mengikuti jenazah ini hanya untuk kaum laki-laki, tidak untuk perempuan. Linnahi Rasulullah sallam, linnahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahunna anitibaiha, karena Rasulullah melarang kaum wanita untuk mengikuti jenazah. Yang kedua, nahyid ditanzih, tapi larangannya larangan tanzih, larangan yaitu makruh, bukan larangan haram. Makanya Ummu Atiyah mengatakan,
nuhina anittiba'il janaiz walam yu'zam alaina. Kami dilarang mengikuti jenazah, tapi larangannya tidak begitu tegas. Artinya larangannya bukan haram, tapi hanya sampai pada peringkat makruh. Artinya kalau ada si wanita yang ingin mengikuti jenazah keluarganya atau siapapun dia, boleh dia mengikutinya. Tapi lebih besar pahalanya, lebih ada pahalanya kalau dia tidak ngikutin. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau ngikuti jenazah dia berpahala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi ahli jenazah sampai dia menyolatkannya. Jadi dia datang dari rumah, datang ke rumah si ahli musibah, hatta yusalli, sampai dia salat, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 1 qirat pahalanya. Barang siapa yang melakukannya dari mulai rumah, salat sampai mengebumikannya, maka dia dapat 2 qirat, falahu qiratan, 2 qirat. 1 qirat itu sama pahalanya sebesar 1 gunung Uhud. Demikian ikhwah, 1 gunung Uhud. Nah, bagaimana kalau perempuan? Ya, bagaimana kalau perempuan? Untuk perempuan tidak mendapatkan pahala mengikuti jenazah tersebut. Karena makruh hukumnya mereka mengikuti jenazah. Nomor 3, wa fi hadzal hadis minal fawaidi al-usuliyyati ma yati. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa kaedah-kaedah usul fikih. Sebagaimana berikut. 1, an-nahyu minasyari' 'ala darajat. Dalam syariat kita, larangan itu ada beberapa derajat. Jadi tidak hanya 1 haram, enggak. Ternyata ada larangan itu artinya haram, ada larangan itu artinya makruh. Seperti ini, nuhina, kami dilarang, tapi maksudnya bukan haram tapi makruh. Demikian ikhwah. Ya. Contoh lain ikhwah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah SAW Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyagtasilul mar'atu bi fadli rajuli wala rajulu bi fadlil mar'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki mandi dengan sisa air istrinya, dan demikian juga dilarang seorang wanita mandi dengan sisa air suaminya. Tapi di sini kan dilarang. Apa masalah larang di sini? Dia haramkah atau makruhkah? Dijelaskan oleh hadis yang lain bahwasanya kana Rasulullah yaqtasilu bi fadli ma'i ba'du azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan sisa air mandi sebahagian istrinya. Tadi dilarang, sementara ini Rasulullah sendiri melakukan. Dari sinilah para ulama mengatakan larangannya nahyulit tanzih, larangannya makruh, tidak sampai haram. Oleh karena itu al aslu fin nahi at-tahrim. Pada asalnya setiap larangan itu hukumnya haram. Illa liqarinatin, kecuali kalau ada dalilnya yang menunjukkan larangan itu bukan haram tapi makruh. Taib. Seperti di sini, nuhina anittiba'il janaiz. Kami dilarang mengikuti jenazah. Kalau hanya sampai di sini, ini hukumnya haram. Karena al aslu fin nahi yufidut tahrim. Pada dasarnya larangan itu hukumnya haram. Ya, apa saja bentuk larangan, apa saja larangan apa saja yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, maka hukum asalnya itu haram. Larangan janganlah kamu begini, janganlah kamu begitu, itu hukum asalnya haram. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kecuali kalau ada data yang menunjukkan ternyata tidak sampai derajat haram tapi di bawah haram. Nah, seperti ini, nuhina anitiba'il janaiz, kami dilarang mengikuti jenazah. Kalau hanya titik sampai di sini, ini hukumnya haram. Tapi karena ada qarinah, ada data yang lain yang menjelaskan itu bukan haram, yaitu walam yu'zam alaina, tapi beliau melarangnya tidak begitu tegas. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya ternyata larangan tadi itu tidak haram, tapi larangannya makruh. Di sini ikhwah, penjelasannya itu berada dalam satu hadis. Penjelasan bahwasanya larangan itu menjadi makruh ada dalam satu hadis. Demikian. Ada juga dia disimpulkan menjadi makruh dikarenakan dikumpulkan beberapa hadis, seperti hadis yang saya bacakan tadi. Rasulullah melarang suami mandi dengan sisa air istrinya, dan sebaliknya ternyata Rasulullah sendiri pernah mandi dengan sisa air mandi istrinya. Di sini para ulama mengkompromikan bahwasanya larangan ini bukan haram. Seandainya haram, mana mungkin Rasulullah melanggarnya? Itu dia. Ya, seandainya haram, mana mungkin Rasulullah melanggarnya? Berarti larangan ini menunjukkan apa tadi? Makruh. Demikian ikhwah. Ya, paham ya? Demikian. Selanjutnya, babul umuril lati nuhiya anha fi ittiba'il janaiz. Bab perkara-perkara yang dilarang di saat mengikuti jenazah. Bab perkara-perkara yang dilarang di saat mengikuti jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tuttaba'ul janazatu bisautin wala narin. Janganlah jenazah diikuti dengan suara-suara dan dengan api. Maksudnya dengan suara-suara di sini baik itu suara ratapan maupun suara bacaan-bacaan. Ya, baik suara ratapan maupun suara-suara bacaan. Pokoknya ada saut. Sengaja mengucapkan itu di saat mengantarkan jenazah ke kuburannya, dan menganggap itu sebuah syariat. Beda ya kalau ngobrol. Kalau ngobrol itu bukan orang meyakini itu satu hal syariat, tapi karena kadang-kadang menghilangkan jenuh jalan, ya, kadang ngobrol. Ini yang diyakini sebuah syariat. Apa contohnya yang biasa dibuat orang suara-suara ketika ngantar jenazah ke kuburan? Apa biasanya? Hah? Masjid? Zikir? Apa zikirnya? Itu dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setahu saya dalilnya apa? Rahasia ilahi. Itu sejak acara itu banyak yang begitu, ikhwan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikhwah, ini nggak dibolehkan. Termasuk dengan suara-suara, ya. La tuttaba'ul janazatu bisautin, tidak boleh dengan suara-suara. Termasuk juga bacaan surat. Jadi sambil dia mengantar jenazah di situ memang sengaja dikumandangkan bacaan, mungkin dia baca surah Al-Baqarah atau dia baca surah Al-Waqiah dan lain-lainnya, enggak dibolehkan. Ya. Enggak dibolehkan. Duh, tapi kan ini baca Quran. Iya, Anda baca Quran bukan di situ saatnya. Karena mengikuti jenazah itu saatnya saat hening, bukan saat ribut. Ya, bukan saatnya untuk ribut, hening, berkhidmat, khusyuk, agar kita bisa memaknai mengikuti jenazah. Yang apapun ceritanya, suatu hari nanti kita yang akan di sana. Cepat lambat kita pasti akan menggantikan tempat jenazah yang sekarang sedang kita antar. Itu dia. Ya, demikian ikhwah. Seharusnya begitu, ya. Seharusnya
seperti itu. Jadi tidak ada diikuti dengan bacaan-bacaan apapun, baik bacaan zikir maupun bacaan Al-Quran, apalagi suara-suara ini, suara-suara apa? Suara-suara musik, entah trompet, apalah namanya, maka nggak dibolehkan. Atau suara-suara instrumental yang sedih-sedih, ya kan? Karena dianggap sebagai pahlawan, maka mengiringnya dengan musik-musik, maka hukumnya haram, nggak dibolehkan. Semua bentuk suara tidak dibenarkan. Termasuk juga kalau dia azan, ya. Tapi saya belum dapati itu. Ada orang antar jenazah sambil azan. Tapi kalau seperti ketika memasukkan ke dalam liang lahat itu ada azan. Tapi ketika mengantarkan, yang pernah saya saksikan mereka baca la ilaha illallah, kemudian ada yang baca Al-Fatihah ketika mengantarkan jenazah. Dan ini ikhwah bid'ah, tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ustadz, apa kita nggak boleh baca Al-Fatihah? Al-Fatihah itu kan ummul Quran, ummul kitab. Masa kita nggak boleh baca? Boleh. Anda boleh membaca Al-Fatihah dimanapun Anda berada, selama Anda tidak mengkaitkan bacaan Al-Fatihah itu dengan satu acara, satu event, kecuali dengan dalil. Boleh nggak ketika kita mengantarkan jenazah kita baca dalam hati Al-Fatihah? Hah? Boleh nggak? Kita baca Al-Fatihah, habis baca Al-Fatihah Al-Baqarah, 1 juz sampai di tempat pas 1 juz habis misalnya. Itu kalau hafal. Ya, daripada ngobrol, ya kan, apalagi bercanda. Ada nggak orang yang ketika mengantarkan jenazah bercanda? Ada, ngobrol. Pulang nanti kemana kita? Ke kopi situlah, enak kopinya. Alah, kiri kali pun inti. Lah, ketawa dia. Demikian. Ya, itu bukan tempatnya sebenarnya ikhwah. Walaupun nggak dikatakan dosa. Yang nggak dibolehkan mana? Menimbulkan suara-suara yang memang sengaja dibuatkan untuk mengiringi si jenazah. Saya ulangi, mulai dari suara-suara niyahah, ratapan, sampai suara zikir, suara bacaan, apalagi kalau sampai suara-suara berupa musik drum band dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Wala nar, juga tidak boleh diiringi dengan api. Maksudnya ini jumroh atau bukhor itu kalau apa ikhwah, biasanya kalau ada wangi-wangian kita letakkan arang misalnya kan, kemudian kita bubuh cendana, itu biasanya ya, kayu cendana, sehingga mengeluarkan asap apa? Asap wangi. Demikian. Atau pakai oud, pakai apa namanya, kayu yang bisa dibakar itu, yang punya orang Cina, macam punya orang Cina. Dupa ya, dupa. Saya nggak tahu apakah jenisnya sama yang untuk tapekong dengan untuk yang masjid itu. Karena kalau di masjid-masjid di Pakistan, India, dan juga masjid-masjid India yang di Medan dan di Malaysia, itu kalau hari Jumat mereka letakkan di ujung-ujung, sudut-sudut dupa itu. Gunanya untuk mewangikan ruangan, ya. Untuk di Medan memang tidak begitu familiar. Untuk di Medan lebih banyak yang memakai orang Chinese untuk pekongnya dia. Itu ikhwah. Itu juga nggak boleh digunakan, ya. Itu nggak boleh digunakan, karena itu juga termasuk api dalam mengiringi jenazah. Demikian. Tapi supaya untuk wangi-wangi, nggak usah. Rasulullah katakan tidak boleh diiringi dengan api. Kalau dengan obor boleh nggak? Boleh nggak dengan obor? Lampu jalannya saja sudah lebih terang dibandingkan obor antum. Untuk apa lagi pakai obor? Jadi apa? Kalau memang nggak ada, senter ada sekarang. Demikian. Kalau nggak ada juga, ya bolehlah, silakan. Mungkin mau dimakamkan pada malam hari, jadi butuh
butuh obor misalnya, ya boleh, nggak apa-apa. Gunanya obor itu kan bukan untuk kaitannya dengan jenazah, tapi untuk menerangi jalan. Karena nggak bawa jenazah juga orang pakai obor, begitu. Nggak bawa jenazah juga pakai obor. Demikian ikhwah. Beda dengan dupa itu. Dupa itu kalau dia nggak bawa jenazah, nggak pakai dupa. Apa kita pergi kemana-mana bawa dupa? Kan enggak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. An Abi Hurairah Abi Burdah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Burdah qala, dia berkata, ausa Abu Musa radhiyallahu anhu hina hadarahul maut. Abu Musa al-Asy'ari memberikan wasiat di saat dia sedang sekarat. Di saat sedang sekarat. Ikhwah, antum harus bedakan antara sekarat sakratul maut dengan an-naza', pencabutan nyawa. Ya, beda. Yang semua merasakan rasa sakit, baik mukmin apalagi kafir, itu sakratul maut. Rasulullah sendiri merasakan rasa sakitnya. Ala innal mauta la sakarat, kata beliau. Sungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Itu biasanya menjelang dicabutnya nyawa. Adapun pencabutan nyawa, sakit dan tidak sakitnya tergantung orangnya. Apabila dia orang mukmin, maka si malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila ridwanillahi, ukhruji ila maghfiratillahi wa ridwanih, keluarlah kamu untuk mendapatkan keampunan dan ridho Allah. Maka keluarlah roh itu bagaikan tetesan air menetes dari tempatnya. Cus, gitu. Gak sulit. Maka malaikat maut pun langsung mengambilnya dan mengantarkannya ke tempat malaikat yang sedang menunggu dia di sejauh mata memandang. Adapun orang kafir atau orang fajir ini pelaku dosa, ketika mau dicabut nyawanya, maka malaikat maut mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatillahi wa ghadabih, keluarlah kamu untuk mendapatkan marah dan murka Allah. Kira-kira mau keluar nyawanya? Keluarlah kamu biar kamu dimurkai oleh Allah. Mau keluar nyawanya? Hah? Ya jelas enggak ya, kok. Enggak keluar. Kalau tadi mukmin disuruh keluar, dikatakan keluarlah agar kamu mendapatkan keampunan dan ridho Allah. Ya keluarlah dia. Orang dia tahu akan mendapat keampunan Allah. Tapi kalau yang ini malaikat maut mengatakan, keluarlah kamu untuk mendapatkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Ya nggak berani lah dia keluar, ya kan? Nggak akan berani keluar. Jadi gimana caranya? Makanya dipaksa nyawanya untuk keluar. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pencabutan nyawa itu bagaikan besi yang berduri yang dililit oleh goni yang berserat dan ditarik paksa, maka berputusanlah otot-otot dan urat-uratnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum akhriju anfusakum. Malaikat memukul-mukul wajah dan punggung mereka, dipukul. Kenapa? Keluar kau, gitu kira-kira. Dibentak, dipaksa untuk dia keluar. Karena dia tahu nggak mau keluar. Kalau bisa jangan keluar. Karena kalau keluar dapat kemurkaan Allah. Ketika dia keluar, langsung dipaksa keluar. Disitulah ikhwah fiddin an-naza' namanya, pencabutan nyawa. Jadi beda antara pencabutan nyawa muslim dengan orang kafir. Tapi kalau yang sekarat itu, sakaratul maut itu sebelumnya, rasa sakit sebelumnya. Nah, ini dirasakan oleh orang mukmin dan orang, terlebih lagi kalau orang kafir. Ya, jadi bisa dibedakan ya antara sakaratul maut dengan an-naz'u, pencabutan nyawa. Karena masih ada yang memahami sakaratul maut itu di saat cabut nyawa. Itu dia. Sama dengan ada yang belum bisa membedakan antara fitnah kubur dengan azab kubur. Mengira bahwasanya fitnah kubur itu ya azab kubur fitnah kubur. Oh beda. Fitnah kubur itu apanya? Pertanyaannya. Azab kubur ya kalau dia nggak berhasil menjawab, disiksa. Itu namanya siksaan kubur. Kalau fitnah kubur semua dapat, baik orang mukmin maupun orang
orang kafir. Kalau azab kubur hanya orang kafir saja yang dapat. Hanya orang-orang yang fajir, yang pendosa yang mengalami siksaan kubur. Also Abu Musa radhiyallahu anhu hina hadaral maut, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari di saat dia sedang sekarat, ya menjelang kematian, dia berwasiat. Ya, berwasiat. Qala idan talaqatum bil janazati fa asri'u bi syams al-masyi. Fa asri'u bi al-masya. Kalau kalian membawa jenazahku, hendaklah kalian jalannya cepat. Jadi bukan lambat-lambat. Begitu ikhwah. Kalau di tempat kita ada juga yang jenisnya jalannya 3 langkah itu yang lambat. Begitu dia diangkat, dijunjung di bahu, ya. Langkah pertama Al-Fatihah, Al-Fatihah. Terus kemudian langkah kedua Al-Fatihah sampai 3 kali. Ini juga tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi setelah Al-Fatihah dipanggil anak istrinya supaya nyuruh ke bawah kerenda. Ya kan? Nah, demikian supaya nyuruh dia 3 kali, lewat di bawah kerenda sekali lagi sampai 3 kali. Nah itu dari mulai anaknya, istrinya dan semuanya. Itu ikhwah. Membuat lama pengantaran jenazah. Taib, kata Abu Musa, kalau kalian mengantarkan jenazahku, maka jalan kalian harus cepat, jangan lambat-lambat, cepat. Tapi umumnya kalau sudah diantar gitu cepat ya jalannya. Nah, hanya sekarang permasalahannya mengantar jenazah pakai jalan ini sudah sangat minim kelihatan. Sudah jarang kita lihat. Kenapa? Pakai ambulan. Hanya 100 meter pakai ambulan. Padahal seharusnya harus dipakai diusung. Emak saya dulu dari Sukarame, untuk Pajak Sukarame, dikuburkan di Katamso. Dikubur ke Katamso, pemakaman orang Padang khusus. Demikian. Bayangkan dari Sukarame ke Katamso berapa jauh itu? Sukarame masuk Simpang Alat, ya kan? Masuk Simpang Alat, kemudian sampai ke Simpang Singaraja, lewat lagi masuk Simpang Katamso, baru belok kiri. Itu pun kuburannya belok kanan di belakang dekat sungai. Itu diusung. Nenek saya juga begitu diusung. Sekarang nggak tahu orang pada nggak kuat atau gimana ya. Demikian ikhwah. Nah, sekarang hanya 500 meter sudah pakai ambulan. Akhirnya apa ikhwah? Akhirnya tidak ada lagi hikmah mengikuti jenazah. Apalagi kalau dia pakai ambulan. Ambulan namanya. Dia menguasai jalan. Macam bus intra. Iya kan? Kita masih breng. Ambulan sudah sampai kuburan. Dia duluan cepat. Saya waktu ngantar ayah saya karena agak jauh. Ambulannya sudah duluan sampai. Kita baru masih keluar rumah, ambulan udah sampai. Begitu ikhwah. Akhirnya nggak ada lagi hikmah untuk mengusung jenazah. Tapi memang waktu itu memang antara rumah saya dengan tempat kuburan ayah saya itu memang jauh. Memang di situ memang STM-nya atau gimana gitu tempat penguburannya. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, ya. Nah, sekarang ini sudah sangat jarang kali kita melihat jenazah diusung. Kalau dulu kalau agak jauh pakai itu kan, pakai ada gerobaknya yang roda 3. Nah, itu ada gerobak yang roda 3. Kalau agak jauh, kalau masih dekat masih diusung. Nah, sekarang sudah pada ke ambulan semua sudah ambulan. Demikian ikhwah. Ya. Taib, wala tattabi'uni bijumarin. Jangan kalian ikuti jenazah aku dengan bakar-bakaran. Maksudnya ini dengan wangi-wangian yang dibakar. Wala taj'alanna ala lahdi syai'an yahulu baini wa baina turab. Jangan kalian jadikan aku jenazahku ada hal yang menghalangi antara jenazahku dan tanah. Artinya enggak usah dialas. Langsung itu aja diletakkan di tanah. Enggak usah dialas, taruhkan papan dulu baru taruh jenazah, enggak. Langsung jenazah diletakkan di tanah. Wala taj'alanna ala qabri binaan. Jangan kalian membangun kuburanku. Ya kalau sekarang kan sudah sangat masyhur kuburan itu dibangun kan.
Kalau sudah sebulan biasanya baru dibangun, dibuat batu bata. Kalau orang Jawa bilang dikijing, ada kijingnya. Kemudian apakah termasuk batu yang nggak dibangun, dia tinggal susun itu, ya kan? Gini, depan belakang dimasukkan gini. Jadi jadi kuburan dia. Apakah itu termasuk bangun? Termasuk bangun. Ya, antum tahu kan? Dia bisa 4 batu, depan, belakang, panjang 2. Itu nggak dibangun-bangun itu. Itu udah jadi, tinggal letakkan begitu. Ada tempatnya untuk meletakkan sehingga dia jadi segi 4. Apakah itu termasuk membangun? Termasuk, ikhwah. Ya, termasuk. Wa ashhadukum wa ushidukum anni bari'um min kulli haliqah. Aku bersaksi bahwasanya aku berlepas diri dari semua haliqah. Haliqah itu orang yang mencukur ataupun pangkas, memendekkan rambutnya atau mencukur seluruh rambut kepalanya karena bela sungkawa, duka cita. Saliqah ini suara yang dikuatkan ketika tertimpa musibah. Ini maksudnya adalah meratap. Wa khariqah yaitu mereka yang mengoyak-ngoyak baju ketika timpa musibah. Qalu sami'ta fihi syai'an. Mereka bertanya, apakah ada hadisnya? Bayangkan ikhwah, ini sedang sekarat ini, tetap ditanya dalil. Orang sedang sekarat, Abu Musa kan sedang sekarat nih, kalian jangan begini, jangan begini dan begini. Itu yang di dekat dia bukan diam-diam aja, biar aja lah, nggak usah tanya dalil, orang dia sedang sekarat. Enggak, ada yang kamu dengar dalilnya, begitu, minta dalil ini orang sekitarnya. Kata Abu Musa, iya, aku mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang sedang sekarat saja, ketika dia melarang begini dan begitu, orang sekitarnya minta dalil. Begitu zaman dahulu itu begitu. Jadi kalau kita sekarang sehat walafiat, kita ceramah, kemudian kita larang ini dan itu, orang minta dalil, jangan marah. Kita harus begini dan begitu. Pak, dalilnya apa? Kenapa kau tanya dalil? Ini mau dalil kau. Nggak boleh seperti itu, ikhwah. Itu hak dia minta dalil. Karena kita bicara tentang syariat. Kecuali Anda cerita tentang dongeng Anda, perjalanan Anda dari Medan ke Perapat, iyalah, orang nggak minta dalil. Ketika kita bicara masalah syariat yang dibawa Rasulullah, orang minta dalil. Itu hak mereka minta. Kalau Anda nggak punya, nggak usah ngomong, gitu aja. Kalau lupa, bilang aja saya lupa. Atau mungkin saya sedang berhalusinasi. Begitu, ya. Begini kalau coba kita lihat bagaimana kondisi sahabat pada waktu itu. Ini sahabat, ikhwah, dimintain dalil, padahal sedang sekarat. Kan kalau kita, ya udahlah, jangan minta dalil lagi, sekarat ini. Nanti kita cari aja di Google. Kan begitu. Tapi enggak. Kondisi orang sedang sekarat enggak menahan mereka untuk minta dalil, dimintain dalil. Begitu, ikhwah. Sami'ta fi syai'an? Apakah memang begitu kamu dengar dari Rasulullah? Qala na'am min Rasulillah. Ya, aku dengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, ikhwah rahimanallahu. Ya, karena Bapak itu sudah berdiri, ya kita selesaikan dulu. Kita lanjutkan nanti setelah min fiqhil bab. Demikian, ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sal muslimin innahul ghafurun. Silakan jika ada di antara ikhwah yang di masjid yang ingin bertanya, dipersilakan, atau para pemirsa yang ada di rumah, jika ada yang ingin bertanya langsung silakan, atau boleh juga dikirim melalui via WhatsApp. Baik, silakan yang di masjid. Fadhal antum. Ada yang mau bertanya? Ya. Misalnya Ustaz, di salah satu sebuah pertemuan di Ustaz, di dalam satu waktu itu ada yang meninggal, itu 4 orang dengan berbeda Islami. Terus ingin disolatkan di satu masjid Ustaz, di satu masjid. Terus itu sunahnya, apakah sunahnya menyolatkan secara seluruh apa secara bertahap Ustaz, dengan berbeda jenis Islam? Ya, di kampung tersebut ada beberapa jenazah serempak meninggalnya. Ya mungkin kecelakaan, kan bisa aja, ya kan, kecelakaan. Terus bagaimana cara menyolatkannya? Apakah satu jenazah masuk, selesai, jenazah kedua masuk, sholatkan, selesai, jenazah ketiga masuk, selesai, ataukah sekaligus
Demikian. Apakah sekaligus? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan satu persatu ketika menyolatkan jenazah korban sahabat yang tewas dalam perang Uhud. Ya, satu masuk sholatkan, satu masuk sholatkan. Mengapa demikian ikhwah? Karena pada waktu itu pengkafanannya tidak serentak dan kain kafan pun gak cukup. Makanya Mus'ad bin Umair radhiyallahu anhu dikafankan hanya cukup untuk menutup kepala sampai betis, kakinya tak tertutup karena gak cukup kain kafannya. Jadi jatah kain kafan satu orang akhirnya digunakan untuk 3 orang. Akhirnya kan pendek-pendek. Kemudian kaki yang terbuka tetap dikebumikan, kaki yang terbuka ditutup rumput idkhir namanya, rumput yang wangi tumbuh di Madinah, tutupkan itu. Demikian, ya. Dan Rasulullah SAW juga melakukan sekaligus. Tapi para ulama Allahu a'lam bissawab, kalau dalam kitab Ahkamul Janaiz Syekh Albani, beliau menyatakan di situ tercantum bahwasanya disolatkan sekaligus dikarenakan agar mempercepat penyelenggaraan, agar cepat dengan sekaligus. Dengan posisi kalau dia laki-laki semua, ya berarti ini ya, ini kiblat nih, ya. Berarti laki-laki, udah ke depan susunannya, ya, ke depan susunannya. Kalau dia campur antara laki-laki dan perempuan, laki-laki yang di depan imam, depannya baru perempuan. Kalau laki-laki kan posisi imam berada di kepala, kalau perempuan di pinggang, berarti begini nih. Nah, begini. Ya. Gini jadi posisinya. Jadi imamnya di sini, nih imam nih. Ini imam, ya. Ini jenazah laki-laki, di jenazah perempuan. Kan di pinggang nih. Tapi yang di depan imam itu laki-laki, baru perempuan. Kalau ada anak laki-laki, berarti laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki, baru perempuan. Demikian, itu susunannya sekaligus. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Supaya penyelenggarannya segera diselesaikan. Ada lagi? Halo? Halo? Iya Pak, silakan. Dengan Bapak siapa, dari siapa? Dari mana? Bisa langsung sekarang? Iya, halo. Silakan. Halo? Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh bertanya di luar materi, Ustaz? Iya, silakan Pak. Ya, ini pertanyaan, ya? Dengan Bapak siapa, dari mana? Halo? Halo, dengan Bapak siapa, dari mana? Nah, dengan Bapak Iwan di Bima, Ustaz. Ya, silakan Pak. Oh ya, ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita mau ngeredit mobil misalnya di dealer? Misalnya kita sebagai perantara, itu sebagai bukan yang pembelinya, perantara. Bagaimana hukumnya kita yang mengurus mobil mobil yang kita mau kredit di dealer, tapi bukan yang kita yang beli, yang berkaitan dengan orang yang perantara ini, bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Oh, dia belinya kredit. Iya, kredit Ustaz. Tapi ini yang perantara, maksudnya yang ditanyakan ini maksudnya perantaranya, misalnya yang dipercayakan orang pemiliknya. Misalnya saya dipercayakan sama orang lain, maksudnya untuk mau mengkredit mobil di dealer. Bagaimana hukumnya orang yang menjadi perantara itu? Status hukumnya apakah dibolehkan apa tidak? Ya. Itu aja, Ustaz. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bapak ini bertanya dari Bima. Hukum orang yang menjadi agen kredit. Kan biasanya ada para dealer itu kan dia punya orang-orang yang menawar-nawarkan, ya. Salesnya yang menawar-nawarkan untuk pengkreditan mobil. Ini sales ini bagaimana? Ikhwah, pertama harus kita bedakan mana hukum kredit yang nggak dibolehkan dan mana yang dibolehkan.
Hukum kredit yang dibolehkan apabila kita itu membeli sesuatu dengan cicil dan itu milik kita membayarnya kepada si pemilik. Misalnya Bapak beli mobil saya katakan, Pak, mobil ini harganya kalau Bapak beli kredit 100 juta, tapi kalau kontan boleh 70 juta misalnya. Tapi Bapak membayarnya ke saya tiap bulan misalnya 5 juta ke saya karena saya punya mobil, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Itu dia. Yang tidak dibolehkan, ya, yang tidak dibolehkan apabila ada orang ketiga yang sebagai penalang. Misalnya nih, Bapak mau beli mobil ke saya, Ustadz boleh kredit, boleh cicil? Nggak boleh Pak, saya mau kontan. Datang orang ketiga, Bapak boleh kontan, Bapak mau bisa kredit, udah gini aja, Bapak biar saya yang Bapak pinjam duit saya, atau saya yang nalangi Bapak duit seperti 70 juta, udah saya talangi Bapak duit 70 juta, udah Bapak gunakan duit 70 juta itu untuk membeli mobil saya. Nanti Bapak tinggal cicilnya ke orang tersebut. Cicilnya jadi berapa? Jadi 100 juta kan? Ya kan, tadi kan kalau kredit 100 juta, kontan 70 juta. Jadi orang ketiga ini yang memberikan talangan kepada Bapak 70 juta agar Bapak bisa ngambil dari saya kontan karena saya nggak mau kredit. Maka Bapak ambillah mobilnya kontan ke saya, tapi uangnya uang orang ketiga. Tinggal Bapak mencicilnya ke orang ketiga ini 100 juta. Ini haram hukumnya. Karena apa? Karena pada hakikatnya dia itu telah meminjamkan Bapak utang. Dia menghutangi Bapak. Kalau utang itu tidak boleh ada lebih. Kullu qardin jara fihi nafa' fahuwa riba. Semua hutang yang ada untungnya maka itu riba. Baik, kalau seperti yang pertama tadi, ya, Bapak sebagai sales saya, agen saya, Bapak jualkan, atas Bapak beli saya, maka boleh karena itu halal. Ya, tabi. Sesuatu yang sifatnya halal, maka apa kerjaan terkait dengan itu semua, maka halal. Tapi kalau jenis yang kedua tadi haram, maka salesnya juga haram, nggak dibolehkan. Ya. Karena dia tahu ini merupakan, dia sedang menjual sesuatu perdagangan dengan sistem yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Fata'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi untuk kredit yang pertama halal, untuk kredit yang kedua salesnya, ya, itu tidak dibolehkan. Demikian. Ya, halo. Halo. Ya Pak, dengan Bapak siapa? Bapak Suwandi di Asahan ini. Ya, silakan Pak. Begini Ustaz, gimana sunahnya kalau kita sholat jenazah, berapa kali takbir dan berapa kali takbir begitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kaifiat sholat jenazah, yaitu takbir pertama dengan mengangkat kedua tangan, setelah itu membaca salawat. Di takbir kedua, ini ada khilafiyah di antara para ulama, apakah mengangkat tangan lagi atau enggak. Tapi yang rajih Allahu a'lam bissawab, tetap mengangkat tangan. Di takbir kedua baca Al-Fatihah dan surat. Di takbir ketiga baru baca doa Allahumma firlaha warhamha dan seterusnya. Di takbir keempat baca doa lagi, doa yang lain. Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana dan seterusnya. Kemudian salam. Untuk takbir bisa 4, bisa 5,
bisa 6, bisa 7, bisa 9 takbir. Ya. Jenis ini semua ada dasarnya dari Rasulullah SAW. 4, 5, 6, 7, 9, 5 jenis. Boleh. Jadi apa aja yang dibaca? Doa semua. Ya, doa semua. Tetapi yang paling sering dilakukan Rasulullah itu 4 takbir. Yang paling sering. Demikian ikhwah. Ya. Dan ini kaifiat ini disebutkan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Dalam situ ada salatul janazah. Demikian. Itu dia caranya. Allahu a'lam bishawab. Antum ada yang nanya? Silakan. Ya. Mengkodo. Iya. Apakah boleh mengkodo sholat? Artinya seorang anak manusia sejak dia balik tak sholat sampai usia 60 tahun. Tobatlah dia tobat nasuha. Mulailah dia sholat. Hanya permasalahannya bagaimana dengan sholat dia mulai dari balik usia 15 tahun sampai usianya 60 tahun. Berarti berapa tahun itu? 45 tahun dia nggak sholat. Apakah wajib diqadha? Demikian. Jumhur para ulama menyatakan harus diqadha. Ya, harus diqadha. Tapi pendapat yang kuat seperti Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya berpendapat tidak ada diqadha. Cukup dia taubatan nasuhah. Sebab satu ikhwah, salat itu ada batasan waktunya. Innas salata tanha 'anil fahsya, innas salata kanat al mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan atas orang mukmin, ada batasan waktunya. Kalau seandainya kita boleh melakukan di luar waktunya, kenapa harus dibatasi dengan waktu? Kalau kita buka dibolehkannya qadha, nanti masing-masing orang mengatakan nanti aja lah sholat. Kalau ada orang Minang beko zilah, beko katanya. Nantilah, belum masih 15 tahun nanti aja pas usia sudah mau meninggal gitu, 45 tahun. Ya kalau dia meninggal 45 tahun. Kalau pas 15 tahun setengah dia meninggal gimana? Demikian ikhwah. Akhirnya membuka peluang orang nggak sholat. Tapi bagaimanapun kalau dibuka orang kan begitu. Ya kan biasanya orang meninggal usia 60 tahun, 40 tahun kita tobat. Kan gitu. Kan jarang-jarang orang meninggal 40 tahun. Begitu biasanya. Demikian ikhwan. Jadi bagaimana? Tidak. Dia enggak usah, dia berdosa di situ. Jadi bagaimana? Kalau dia tobat maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Itu pertama. Yang kedua, kalau tadi 45 tahun dia qadha, meninggal dia usia 62 tahun. Misalnya setiap kali sholat zuhur 2 kali dia. Satu untuk qadha, satu untuk kewajiban saat itu. Berarti dia membutuhkan 45 tahun lagi. 60 tahun tambah 45 tahun berapa lagi tuh? Butuh berapa tahun lagi tuh? 105 tahun. Oke, mungkin dia 2 kali, jadi 3 kali zuhur. Zuhur yang ini dengan 2 kali zuhur. Gimana? Makanya ikhwah itu akan menyusahkan. Ya, at-taibu minal dzambi kaman la dzambalah. Mereka yang tobat dari dosa, maka itu seperti orang yang tidak ada dosa sama sekali. Jadi itu perlu taubatan nasuhah, jangan ulangi lagi tingkah yang itu. Demikian. Banyakkan berbuat baik, banyakkan meraup pahala, banyakkan melakukan amalan soleh. Semoga dosa dia yang telah meninggalkan sholat selama 45 tahun itu diterima oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Kalau enggak, ya tahankan. Begitu ikhwah. Jadi bukan saya sholat taubat kok, udah ampun. Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penerima taubat. Iya kalau terima, kalau enggak gimana?
Makanya setelah taubat itu harus diiringi dengan amalan soleh, tahajud, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, puasa wajib ya juga, bukan puasa sunnahnya aja. Demikian, perbanyak berinfak, begitu harus terus diiringi itu semua. Jangan sudah pede kali dia terima taubatnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi itu caranya. Jadi Allahu a'lam bishawab, enggak harus mengqadha tapi memperbanyak amalan soleh, ya. Perbanyak amalan soleh. Allahu a'lam bishawab. Kita baca dulu dari via chat. Mana dia ini? Baik, bismillah. Apakah hukum trading aplikasi binomo dan juga boleh nggak hasil dari keuntungan uang aplikasi itu dipakai buat beli kebutuhan rumah tapi tidak dibelikan untuk makanan? Saya nggak tahu juga ini apa binomo ini. Apa itu trading? Oh, nggak ngerti saya nih binomo ini. Bimoli saya yang tahu, bimoli. Adakah batasan waktu untuk menyolatkan jenazah yang sudah dimakamkan seperti kisah Rasulullah SAW jenazah wanita tukang bersih masjid yang dibahas tadi? Ikhwah, para ulama nggak menyebutkan, tapi Rasulullah menyolatkannya itu hanya beda satu malam. Ya, ada juga jenazah wanita yang tinggalnya di pinggir kota Madinah. Rasulullah pernah menjenguk wanita tersebut. Dan Rasulullah berkata kepada tetangga-tetangga wanita tersebut yang datang ke sholat ke Madinah, beliau katakan pesan, beliau selalu bertanya, gimana dengan ibu itu, sehat? Begitu. Oh, masih sakit Rasulullah. Suatu hari, satu malam, kata Rasulullah, kalau dia meninggal, kasih tahu aku, biar aku yang sholatkan, kata Rasulullah. Ternyata meninggalnya pada malam hari. Ketika wanita itu meninggal, dibawalah ke Masjid Nabawi. Ternyata Rasulullah sudah tidur. Para sahabat tidak ingin mengganggu Rasulullah. Akhirnya diselenggarakan jenazahnya, disolatkan dan dibawa. Ya, dan dibawa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Besoknya Rasulullah habis subuh nanya, gimana dengan ibu itu? Udah sehat? Kata sahabat yang di tetangganya apa mengatakan? Tadi malam dah meninggal ya Rasulullah. Loh, kenapa nggak bilang saya? Jadi ini juga kasusnya sama. Rasulullah meminta sahabat tunjukkan di mana kuburan wanita tersebut. Demikian ikhwah. Jadi yang kejadian itu nggak lama, mungkin satu malam begitu. Bukan dia setelah 5 hari begitu. Demikian ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apakah apa yang dibaca saat mayat diturunkan ke liang lahat? Yang kita baca ketika mayat diturunkan ke liang lahat, Bismillahi ala millati Rasulillah atau Bismillahi ala sunnati Rasulillah. Itu dimasukkan dari arah kaki, ya. Kalau inilah ya, inilah liang lahatnya, ya. Ini kaki, ini kepala, masuk dari kaki, begini. Kepalanya masukkan Bismillahi ala millati Rasulillah, begitu. Jadi bukan dari samping, bukan dari belakang mundur begini, tapi dari kepala masuk ke dalam, gitu. Itu sebaiknya begitu. Kecuali kalau memang nggak memungkinkan untuk dimasukkan dari kaki, dikarenakan mungkin dinding atau ada apalah kesulitan untuk memasukkan, maka silahkan dimasukkan dari mana saja. Jadi jangan sampai gara-gara nggak bisa dari kaki, udahlah nggak usah kita masukkan. Demikian. Ya tentu ini lebih parah ya, kawan. Ustadz, perkenalkan saya Dika dari Sumatera Barat. Ustadz, ana ingin bertanya perihal apakah ada hadis yang melarang menguburkan jenazah lebih dari 5 waktu sholat? Apakah ada hadis yang melarang menguburkan jenazah lebih daripada 5 waktu? Oh, ini mungkin maksudnya penyelenggaraannya sampai 5 kali waktu sholat gitu ya, mungkin ya, ya kan? Gitu mungkin maksudnya ya. Misalnya meninggal sebelum subuh. Berarti kalau 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya belum juga dikuburkan. Besoknya baru dikuburkan.
Besok udah melewati 5 kali sholat, apakah ada larangannya? Enggak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dikuburkan itu setelah 3 hari. Jenazah Rasulullah dikuburkan setelah 3 hari. Karena ada sebabnya waktu itu. Mengapa sampai lama seperti itu? Apakah setelah sholat jenazah ada doa khusus? Nggak ada, ikhwah. Di dalam sholat jenazah itu sudah doa, isinya semua doa. Jangan ada lagi doa setelah sholat jenazah. Setelah sholat jenazah langsung dibawa, diangkat, dikebumikan. Nggak ada dasarnya doa-doa lagi. Oh, tapi ada di masyarakat, itulah di masyarakat kita. Ya, setelah salam nanti ada Al-Fatihah baca 3 kali, Qul Huwallahu 3 kali, Wabinas 3 kali, Falak 3 kali. Kalau saya nggak silap nih, kemudian baca ayat kursi. Setelah itu apa? Doa lagi kan? Doa lagi. Masya Allah, lebih lama doanya ketimbang sholat jenazahnya. Ketika sholat jenazahnya nggak sempat kita baca doa. Allahu Akbar, kita masih Allahumma firlahu, Allahu Akbar kata imamnya. Nggak sempat kita baca doa. Tapi ketika setelah sholat, lamanya ya Allah. Taulah antum menunggu sambil berdiri. Maka ikhwah, tidak ada sunnahnya mendoakan, baca zikir lagi setelah selesai sholat berjamaah. Yang ada itu Rasulullah sebelum sholat bertanya, apakah si mayat punya utang? Itu yang ada sebelum sholat nih. Ketika datang jenazah, Rasulullah dimintai untuk menyolatkan jenazah. Beliau tanya, ini ada utang enggak? Ada ya Rasulullah. Kalau gitu kalian yang sholatkan, aku enggak mau. Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya yang melunasi utangnya. Kata Rasulullah, betul kami melunasi utangnya? Benar Rasulullah. Kalau begitu Rasulullah menyolatkan. Kenapa? Karena hutang si mayit sudah ditanggung oleh si Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Besoknya Rasulullah ketemu dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah, fama fa'alta bidaini? Apa yang kamu lakukan dengan utang si mayit? Udah. Ya Rasulullah, belum. Baru kemarin meninggalnya. Hari kedua ketemu lagi. Gimana, sudah kamu lunasi belum? Rasulullah, sudah. Al-ana wa qad baruda jilduhu. Sekaranglah baru dingin kulitnya. Demikian. Jadi ketika Rasulullah tanya, apakah dia punya utang? Itu ada. Tapi setelah itu nggak ada cerita lagi. Setelah ada yang menanggung hutangnya, ya Rasulullah sholatkan. Setelah itu terus diselenggarakan. Habis sholat langsung dibawa. Tidak ada lagi acara-acara yang lain. Demikian ikhwah. Ya, itu yang ada. Allahu a'lam bis-shawab. Bagaimana hukumnya jika kita pinjam uang di kredit usaha kecil dengan jaminan sertifikat, sekarang usahanya bangkrut jadi tetap harus bayarkah pinjaman uang kredit? Ikhwah, yang namanya minjam uang, mau kredit mau nggak kredit, minjam itu kan hutang, wajib dibayar. Kalau kreditnya kredit tanpa bunga, maka tetap wajib dibayar. Kalau kreditnya pakai bunga, maka yang wajib dibayar yaitu yang pinjamannya aja. Walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian hanya mengambil modal kalian saja. Jangan kalian menzolimi dan jangan dizolimi. Itu ikhwah. Loh, kalau bangkrut gimana? Ya tetap bayar, nanti kalau utang. Yang nggak dibayar itu kalau menanam saham. Misalnya nih, kita buat perusahaan, antum mengelola. Saya nanam saham, ini kita bagi hasil. Ini uang saya pakai untuk bagi modal, misalnya 50 juta untuk modal perusahaan, silakan. Udah, berapa keuntungannya sesuai dengan perjanjian kita berapa persen. Bangkrut, habis modal. Apakah si pengelola harus membayar lagi modal ke si penanam saham? Enggak. Karena si pengelola itu sudah dia rugi dalam
usaha dia, pengelolaan dia. Dia nggak dapat apa-apa, dia ruginya di situ. Sementara si pemilik modal ruginya di uang. Demikian. Jadi kalau yang menanam saham bangkrut perusahaannya, habis duitnya, maka si pengelola nggak harus membayar. Kenapa? Karena itu perusahaan atas nama tanam modal. Tapi kalau atas nama hutang, itu apapun ceritanya harus dibayar. Demikian. Antum punya hutang di bank. Ini bank riba nih. Nggak usah bayar aja, biar tahu dia biar bangkrut. Ente minjam uang bank, tetap dipulangin uangnya. Kalau ribanya nggak dipulang nggak apa-apa. Tapi yang antum pinjam 100 juta itu pulangin, jangan kita. Tapi kan ini punya orang kafir, Ustaz. Mau kafir tetap dipulangkan kalau namanya utang. Utang beras dengan si Koko yang di Kampung Lalang. Hutang 2 goni beras. Habis itu pulangi, enggak lah, orang kafir aja kok dipulangi utangnya, berasnya. Enggak bisa, hutang tak hutang. Wajib untuk dipulangkan. Demikian ikhwah, ya. Jadi tetap dipulangkan. Karena namanya kredit utang namanya. Ya, pulangkan sesuai dengan berapa dipinjam. Ribanya enggak usah bayar. Demikian ikhwah. Itu saja ikhwah, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.